Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rahman dengan NIM 1801999. Di sini saya akan mencoba menjelaskan resume materi dengan materi Foundry Practice. Nah, seperti yang telah tadi disebutkan, materi yang akan kita bahas ini yaitu Foundry Practice. Nah, di sini ada furnace. Nah, furnace ini merupakan tungku peleburan yang akan dipakai untuk meleburkan benda yang akan kita buat. Nah, untuk tungku peleburan ini kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari kapasitas, terus titik lebur yang kita butuhkan dan lain-lain. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama cupola, yang kedua direct full fired furnace, yang ketiga crucible furnace, yang keempat electric arc furnace, yang kelima induction furnace. Nah, yang pertama ada cupola. Cupola adalah tungku silinder vertikal yang dilengkapi dengan moncong sadap di dekatnya. Dasarnya cupola digunakan untuk melelehkan besi cor, dan meskipun tungku lain juga digunakan, tanasa besi cor terbesar dilebur di kubah. Coke adalah bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan tungku. Udara paksa dimasukkan melalui lubang di dekat bagian bawah cangkang pembakaran coke. Flux merupakan senyawa basa seperti batu kapur yang bereaksi dengan abu kokas dan kotoran lainnya untuk membentuk terak. Terak berfungsi untuk menutupi lelehan, melindunginya dari reaksi dengan lingkungan di dalam cungkup dan mengurangi kehilangan panas. Di sini ada gambar dari jenis tungku cupola. Lalu yang kedua ada direct full fired furnace. Yaitu tungku berbahan bakar langsung berisi perapian kecil yang terbuka, di mana muatan logam dipanaskan oleh pembakar bahan bakar yang terletak di sisi tungku. Itu atap tungku membantu aksi pemanasan dengan memantulkan api ke bawah. Bahan bakar tipikal adalah gas alam, dan hasil pembakaran keluar dari tungku melalui tumpukan. Di bagian bawah perapian adalah lubang keran untuk melepaskan logam cair. Bahan bakar langsung tungku umumnya digunakan dalam pengecoran untuk melebur logam non-ferrous seperti copper base paduan dan aluminium. Nah, lalu yang ketiga ada crucible furnace. Tungku ini melebur logam tanpa kontak langsung dengan pembakaran campuran bahan bakar. Untuk alasan ini, kadang-kadang disebut tungku berbahan bakar tidak langsung. 3 jenis tungku wadah yang digunakan dalam pengecoran. A. Jenis angkat, lift out tape. B. Stasioner atau stationary, dan C. Miring atau tinggi. Mereka semua menggunakan wadah yang terbuat dari bahan tahan api yang sesuai, misalnya campuran tanah liat atau grafit, atau baja suhu tinggi paduan untuk menahan muatan. Di tungku wadah angkat, wadah ditempatkan di tungku dan dipanaskan secukupnya untuk melelehkan muatan logam. Minyak, gas, atau batu bara bubuk adalah tipikal bahan bakar untuk tungku ini. Saat logam meleleh, wadah diangkat keluar dari tungku dan digunakan sebagai sendok tuang. 2 jenis lainnya kadang-kadang disebut sebagai tungku panci, memiliki tungku pemanas dan wadah sebagai satu kesatuan. Di tungku panci stasioner, tungku tidak bergerak dan logam cair disendok keluar dari wadah. Di pot miring tungku, seluruh rakitan dapat dimiringkan untuk dituangkan. Digunakan untuk tungku yang dapat dihancurkan logam non-ferrous seperti perunggu, kuningan, dan paduan seng dan aluminium. Nah, di crucible furnace ini dalam proses peleburannya logam tidak kontak langsung dengan pembakaran. Jadi pembakaran tersebut memanaskan wadahnya, lalu benda kerja yang ada di wadah tersebut otomatis akan
ikut memanas juga. Lalu yang keempat ada electric arc furnace. Dalam tipe tungku ini, muatan dilebur oleh panas yang dihasilkan dari busur listrik. Berbagai konfigurasi tersedia dengan dua atau tiga elektroda. Konsumsi daya tinggi, tetapi tungku busur listrik dapat dirancang untuk kapasitas relatif tinggi, 23.000 sampai 45.000 kg per jam atau 25 sampai 50 ton per jam, dan digunakan terutama untuk pengocoran baja. Nah, yang terakhir ada induction furnace. Sebuah tungku induksi menggunakan arus bolak-balik yang melewati koil untuk mengembangkan medan magnet dalam logam dan menyebabkan arus induksi yang dihasilkan pemanasan cepat dan peleburan logam. Fitur tungku induksi untuk pengecoran operasi diilustrasikan pada gambar medan gaya elektromagnetik menyebabkan pencampuran aksi yang terjadi pada logam cair. Karena logam tidak bersentuhan dengan elemen pemanas, lingkungan di mana peleburan terjadi bisa sangat dekat dikendalikan. Semua ini menghasilkan logam cair dengan kualitas kemurnian tinggi, serta induksi tungku digunakan untuk hampir semua paduan pengecoran saat persyaratan ini penting. Baja leleh, besi tuang, dan paduan aluminium adalah aplikasi umum dalam pekerjaan pengecoran. Nah, sini adalah gambaran contoh dari induction furnace atau tungku yang menggunakan medan magnet dalam pemanasannya. Mungkin cukup sekian materi foundry practice yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.